Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Kembali kita diberikan rahmat, nikmat, dibangunkan dari tidur dan diringankan langkah kita untuk menunaikan kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal dicatat oleh para malaikat. Amin. Pada pagi hari ini memasuki ayat yang ke-58 dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-58. Sebelumnya, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'azzibuha azaban syadidan kana dzalika fil kitabi mastura. Wa min qaryatin, tiada dari suatu negeri atau kampung, illa nahnu muhlikuha, kecuali kami membinasakannya, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, au mu'azzibuha azaban syadidan, atau memberi azab mereka, atau kami memberi azab atau siksa kepada negeri itu, azaban syadidan, dengan siksa yang keras. Kana dzalika fil kitabi mastura, adalah demikian itu di dalam Alkitab, mastura, sudah tercatat, sudah tertulis. Ketika Allah SWT mengingatkan kepada kita pada ayat sebelumnya, di ujung ayatnya disebutkan, inna azaba rabbika kana mahzura, sesungguhnya siksa Tuhan engkau kana mahzura, ditakuti atau diwaspadai. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan azab atau siksa Allah yang datang itu real adanya. Maka kita mesti mewaspadai ketika Allah mengatakan bahwa azab Tuhan itu adalah sesuatu yang diwaspadai, yang ditakutkan. Maka kita harus berhati-hati, melakukan segala hal untuk menghindarkan terjadinya siksa Allah SWT. Tentu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, berbuat taat kepada Allah SWT. Diingatkan di dalam ayat ini, tiada dari suatu negeri illa nahnu muhlikuha,
kecuali kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Jadi di dunia ini langsung dieksekusi. Ya. Contohnya sudah banyak diberikan oleh Allah SWT di umat-umat yang terdahulu. Bagaimana umat Nabi Nuh ya sudah dihancurkan, kaum Ad dihancurkan, kaum Samud dihancurkan, umat Nabi Lut dihancurkan. Betul-betul dijalan. Ashabul Aikah ya dihancurkan. Di zaman modern ini banyak ditemukan negeri bawah laut. Ya. Negeri bawah laut itu puing-puing bekas kehidupan manusia. Itu yang mungkin tenggelam, mungkin ya, semuanya dilibas. Kalau muhliku berarti istisal, habis semuanya, kecuali orang-orang yang betul-betul diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi dua ini yang bentuk pertama siksa Allah atau azab Allah di dunia ini sebelum hari kiamat, atau memberikan azab dengan azab yang kuat, tidak habis semua. Ya. Ada yang tinggal, ya. Ada yang tapi dia merupakan siksa yang amat keras. Ya. Itu mungkin terjadi dan banyak terjadi. Terlepas dari dia sebagai fenomena alam, ya, ada hal-hal yang mungkin kita waspadai. Ketika Allah memberi peringatan, ya, dia datanglah. Kadang-kadang ya berupa angin, berupa kemarau panjang, seperti terjadi di zaman Rasulullah SAW. Terjadi kemarau panjang sampai mereka tidak ada memiliki makanan yang untuk dimakan, memakan rumput-rumput dan rumput-rumput kering dan akar-akar yang masih hidup di bawah tanah. Di zaman kita sekarang juga banyak siksaan-siksaan Allah SWT yang mungkin menimpa kita. Ya, tapi kadang-kadang kita menganggap itu sebagai gejala alam, sesuatu hal yang biasa terjadi. Dan memang itu biasa terjadi. Ini seperti dijantakan oleh Allah SWT, au mu'azzibuha azaban syadidan, atau memberi azab mereka dengan azab yang keras. Ya, diturunkan. Ya, kita tidak mengatakan ya secara langsung. Mungkin ada orang yang banyak sekali pada waktu maghrib sudah pergi ke lapangan bola untuk menonton bola, maka tinggallah solat maghrib dan solat isyanya, entah di mana itu dilakukan oleh orang banyak gitu. Mungkin aja itu sebagai teguran dari Allah SWT. Mungkin saja sudah terlalu banyak orang berbuat maksiat, ya, yang ya
terlalu sedikit orang pergi ke masjid, tapi terlalu banyak orang di tempat-tempat maksiat, maka waspadalah, mungkin teguran Allah itu akan datang dia. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita oleh Allah SWT. Itu semuanya sudah di dalam ilmu Allah, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ya. Siapa-siapa nanti, ya, mereka-mereka, kaum, kampung, negeri yang nanti mungkin ada yang dimusnahkan oleh Allah SWT, mungkin juga musibah-musibah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kita tidak tahu. Kehancuran umat, satu umat sangat mungkin, apalagi ada katanya asteroid, benda angkasa yang mendekat kepada bumi, besarnya sebesar kecamatan Binawidia ini. Bongkahannya kira-kira diameternya seperti itu. Nah, kalau dia masuk ke gravitasi bumi dan jatuh di tempat suatu kampung, berapa kira-kira yang akan? Itu 2600 tahun yang lalu terjadi di bumi, yang memusnahkan banyak makhluk di bumi ini. Jadi untuk menghancurkan sebuah negeri itu sangat mudah bagi Allah SWT dengan berbagai cara, yang sebagai juga dilihat dan disaksikan oleh orang dan dibuktikan oleh orang. Sebab masih ada sebahagian dari negeri-negeri yang dihancurkan itu masih ada bukti-bukti, puing-puingnya. Bahkan dengan eksplorasi dan ekspedisi bawah laut ditemukan kampung-kampung bawah laut yang kita tidak tahu ya kapan itu dimusnahkan oleh Allah SWT. Ini peringatan yang keras buat kita supaya kita selalu mewaspadai azab Allah dengan sebab keangkaraan dan kezaliman dan kedurhakaan umat manusia sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar daripada segala azab itu, ya, dan negeri kita aman. Tentu saja dengan tetap kita berharap, berdoa kepada Allah dengan melakukan amal-amal kita, baik amal pribadi kita maupun amal untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan untuk bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Terhindar semuanya dan selamat dari siksa Allah sampai kita dijemput oleh Allah SWT. InsyaAllah. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan.